Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama yang dibanggakan di Allah Subhanahu. Untuk Hijro yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Mukarramah yaitu Dr. Bapak Ramdan SH yang saya hormati dan para jajarannya juga yang saya hormati, Ketua RT apabila ada yang saya hormati dan rahmati Allah, bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada diri saya karena tidak tahu satu persatu namanya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dengarkan pengajian yang disampaikan oleh Syekhul Mukarram seperti kita Habib Ja'far Al-Qadri. Oleh karena itu, mari kita sama-sama dengarkan dan simak pengajian yang disampaikan oleh Syekhul Mukarram tadi, bahwa beliau jauh-jauh dari rumahnya datang ke sini melangkahkan untuk memberikan ilmu, menyirami ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang menerimanya dapat berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sekali lagi Al-Mukarram, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita jangan lupa niat sekali lagi kali Allah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin para ahli ulama, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, segenap pengurus jalan Al-Mukarramah, para jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Bila pada hari yang ini kita bisa bertemu kembali menyimak dan mengkaji apa-apa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan kita mengkaji dan mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad semakin mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan sunnah itu. Mari kita membaca surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa kedua orang tua kita semua, para guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan hidup mereka di Raudhatul Jannah ala hadhihi yawmul salihah jami'an syamilah min khairatil dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila al-qala an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahaa Allah anhu. Dikatakan dari Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-As ini merupakan sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum ayahnya, dan beliau terkenal dengan zuhadus sahabat, paling zuhudnya para sahabat. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis penting, terutama yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Kemudian setelah Amr bin al-As ayahnya masuk Islam dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di zaman Sayyidina Utsman, Amr bin al-As dijadikan gubernur di Mesir, dan Abdullah putranya itu ke Mesir. Abdullah bin Amr bin al-As, dan beliau ini banyak meriwayatkan hadis, sampai-sampai Abu Hurairah berkata, tidak ada orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi lebih dari saya yang paling banyak, illa Abdullah bin Amr bin al-As, kecuali Abdullah bin Amr bin al-As. Fa innahu yaktubu wa ana la aktub. Sebab beliau menulis dan saya tidak menulis. Namun pada kenyataannya Abu Hurairah lebih banyak. Artinya dalam yang sampai kepada kita saat ini, riwayat Abu Hurairah itu lebih banyak dibandingkan dengan riwayat Abdullah bin Amr bin al-As. Di antara sebabnya Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis dan sampai kepada kita karena wafatnya beliau itu terakhir. Abu Hurairah wafat terakhir, sehingga banyak para tabi'in yang belajar kepada beliau. Nah, ini meriwayatkan hadis yang mungkin juga oleh guru kita di Haji Nana sudah dijelaskan bahwasanya kita hanya merefresh kembali, memulai kembali. Qala, bahwa Nabi bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah muslim yang lain, sesama muslim selamat dari lisan dan tangan. Lisannya tidak menyakiti orang lain, baik dengan cara membuka aibnya ataupun dengan cara memuji, ataupun dengan cara memfitnahnya atau mengumpat, mencaci. Muslim sejati. Jadi Nabi mendefinisikan muslim itu man salimal muslimina, sesama muslim itu selamat dari lisannya, wa yadihi, dan dari tangannya. Tangannya apa? Tangannya tidak pernah mengambil hak orang lain, tidak pernah menumpahkan dalam orang lain, tidak pernah melukai orang lain. Tangannya tidak lincah untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, sesama muslim. Ini baru muslim sejati seperti itu. Enggak muluk-muluk muslim itu. Dia tidak mengganggu orang lain, itu muslim sejati. Wal muhajir, adapun orang yang berhijrah, keutamaan orang muhajir ini luar biasa. Disebut di dalam Al-Quran keutamaan orang-orang yang melakukan hijrah banyak sekali. Tapi di sini Nabi mengatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita sanggup untuk meninggalkan hal-hal yang jelek, menuju kepada hal yang
maka itu masuk dalam kategori muhajirin, orang-orang yang melakukan hijrah. Nah ini menjelaskan masih di dalam bab pentingnya untuk tidak melakukan khudar. Selanjutnya, wa anhu diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Amr bin Al-As qala kana ala thabali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkira famata faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa finna fadhahabu yanzuruna ilayhi fawajadu aba'atan qadran laha bahwa di antara orang yang membawa barang Nabi itu ada seseorang laki-laki yang disebut dengan Kirkira, namanya Kirkira. Dia tadinya seorang budak, kemudian dimerdekakan. Budak yang dihadiahkan kepada Nabi, kemudian oleh Nabi dimerdekakan. Ternyata dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka Rasulullah berkata, itu Kirkira masuk neraka Allah. Nabi yang bilang begitu. Sehingga para sahabat bingung. Mereka datang melihatnya, dan mereka para sahabat menemukan kalung aba'atan qadran yang dicuri oleh dia. Jadi ada ghanimah, jadi dalam sebuah peperangan menang kaum muslimin sehingga banyak menghasilkan harta rampasan perang. Nah, sebelum dibagi, karena Kirkira ini memegang barang-barang Rasulullah SAW, ia curi kalung, ia curi perhiasan yang dia simpan. Ternyata sebelum dia menikmati dari hasil pencuriannya itu, ia meninggal dunia. Ia wafat, yang meninggal dunia, dia kata tadi dia masuk neraka. Orang-orang yang mengambil harta orang lain tanpa hak. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Ini sangat berbahaya di zaman kita sekarang, apalagi Sayyidina Umar itu sampai berkata, man lam yatafaqah fala yadkhul aswaqna. Siapa yang tidak belajar ilmu fikih, maka jangan masuk ke dalam pasar kami. Sebab li'annahu waqa'a fil riba sya'an abad. Sebab dia akan tertimpa riba, mau tidak mau. Akibat orang yang tidak mengerti tentang hukum halal dan haram. Di dalam agama ini ada al-buyut al-muharram, akad yang diharamkan, sah tapi haram, berdosa. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bai'u hadirin lil-badi. Orang kampung menjual, atau orang desa menjual barangnya dan ditampung oleh orang kota. Tujuannya untuk menunggu barang itu mahal dan orang sedang membutuhkan, maka jual belinya itu sah. Hanya saja karena dia mencelakakan orang lain dengan cara membuat barang-barang menjadi mahal, seperti al-ihtikar, monopoli, menimbun misalnya, maka hukumnya haram. Jual belinya sah,
tapi punya hawa, berdosa praktek demikian, sebab merugikan orang lain. Bagaimana dengan mengambil hak-hak orang lain? Makanya yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan juga anak-anak kita, jangan sampai kita itu berani mengambil hak orang lain. Nabi pernah bercerita daripada kaum Bani Israil, kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Kebetulan Nabi Isa itu adalah orang yang bisa menghidupkan orang mati. Dalam cerita yang diceritakan oleh Nabi, ada seorang yang bekerja sebagai tukang panggul, tahu tukang panggul, yang membawa barang ke pasar. Gojek lah kalau bahasa kita sekarang, apa namanya, bobok. Jadi biasanya ngambil barang orang diantarin ke rumah. Suatu saat ada orang yang ingin beli kayu bakar. Akhirnya setelah dibeli, dicarilah tukang panggul. Kebetulan lihat yang mendapatkan order, tolong bawain ini. Oh baik. Kebetulan habis bobo itu habis makan siang. Berangkat, di mana rumahmu? Sana, dianterinlah ke bawah. Di tengah jalan, dia merasa ada daging yang terselip di giginya, sehingga dia pengen keluar nggak bisa. Akhirnya ngambil sedikit dari kayu bakar, sedikit. Dia ambil tambah isi. Dia ambil, dia gunakan untuk tusuk. Berangkat. Akhirnya ditaruh. Apa yang terjadi? Ternyata orang meninggal. Setelah meninggal, Nabi Isa lewat di kuburannya. Nabi Isa mendengar teriakan dari dalam kubur. Maka Nabi Isa membangunkannya, hidupkan kembali, dan bertanya kepada orang itu, pulang, kenapa kamu sampai segitunya berteriak di dalam kubur? Dikatakan, ya wahai Allah, setiap hari itu ada semacam lubang yang darinya ada keluar api, yang setiap saat, setiap waktu api itu membakar diri. Ini di dalam kubur. Kata Nabi Isa, kenapa? Dosa apa yang terjadi sehingga kau mendapatkan dosa yang seperti itu? Ya, ini sebetulnya saya adalah orang yang rajin ibadah, orang yang tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hanya saja saya pernah melakukan satu dosa berupa mengambil hak orang lain tanpa izin. Padahal mengambilnya sedikit, setusuk gigi, apalah artinya setusuk gigi. Bagi kayu yang begitu banyak, tidak ada artinya. Hanya saja karena tanpa rela orang yang dia ambil, maka itu akan menjadi penyebab baginya untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini pelajaran Nabi mengatakan, ini orang dekat dengan Nabi, bawain barang-barang Nabi, namun karena mencuri barang ghanimah yang belum disebut istilahnya ghalla, yakti bima ghalla yaumal qiyamah, mengambil hak bukan pada hak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Bagaimana kalau yang diambil itu adalah hak orang banyak? Korupsi, korupsi dari milik negara misalnya, masya Allah. Bagaimana kalau itu adalah haknya anak yatim? Bagaimana haknya orang-orang beriman yang diambil? Apa tidak menjadi penyebab diri? Jangan bilang saya berani berdebat. Kalau tahu neraka semacam apa, kita ini nggak akan pernah keluar dari masjid, dari pedihnya dan sakitnya siksaan neraka. Maka bersabarlah dengan apa yang Allah berikan.
dengan posisi yang Allah tempatkan. Dan ingat, kuncinya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa apa yang kita miliki itu semata-mata dari Allah. Mengakui ini adalah rezeki dari Allah, ini kesehatan dari Allah, ini semuanya dari Allah. Udah cukup itu. Mengakui dan bersyukur, alhamdulillah. Kata Allah, la in syakartum wa in azdaqtum la in syakartum. Allah mengumumkan dengan pasti, innahu la yukhliful mi'ad. Allah bukanlah zat yang mengingkari janji. La in syakartum, bila mana kalian bersyukuri atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, benar-benar akan saya tambah. Jadi kuncinya, kalau kita ingin rezeki kita ini bertambah, kesehatan kita ini terpelihara, terjaga, kondisi dan suasana kedamaian dan kebahagiaan yang kita rasakan ingin tetap langgeng, maka bersyukurlah sebanyak mungkin kepada Allah. Bersyukur di sini bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah melalui lisan kita, tapi meresapi bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah. La azidanna, bukan hanya dipelihara rezeki yang seharusnya kita pertahankan, misalnya dalam jumlah nominal, misalnya 10 juta sebulan. La azidannakum, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi hak-hak orang lain sudah. Jangan tamak dari hak-hak orang lain. Memang menggiurkan kadang-kadang kalau ada kesempatan. Tapi ingat, itu tidak akan membawa kebahagiaan kita di dunia, apalagi di akhirat. Banyak hasil korupsi bikin stres. Banyak hasil nyolong, hasil nipu, gak akan membawa ketenangan. Yakinlah, karena itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi berkah membawa kita bahagia. Sedikit tapi berkah akan mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah gak perlu kita begini dan begitu. Begitu kenyataannya. Gak ada orang yang bahagia. Gak ada orang yang suka nolong itu sentosa, gak ada. Semuanya hidup di dalam kesengsaraan. Maka hindari tipuan, hindari, apalagi zaman kita sekarang, mencari dari hal yang haram, dari judo, masya Allah, judi online ini. Kalau dulu orang mau main judi malu, takut ketahuan temannya, takut ketahuan tangganya, mau ayam, mau main apa namanya, malu. Hari ini yang tahu cuma dia dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak yang pinjam orang, wah ini enak banget, untung dapat $200, dapat sekian, padahal itu judi semuanya. Investasi apaan? Judi. Sedangkan judi tidak akan membawa kebahagiaan bagi pelaku, tidak akan membawa keberkahan. Kalau ada di antara kita atau keluarga kita yang mungkin sudah ketagihan, sudah ke bawah, tahan. Ingat bahwasanya rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka orang-orang yang melakukan praktek-praktek tersebut. Carilah nafkah yang halal. Begitu banyak Allah berkata rahmatnya, dan Allah akan menolong. Bersabar dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Itu Nabi yang mengatakan, innahu huwa qulna, dia di neraka. Nauzubillah. Selanjutnya, wa an Abi Bakar Nufayl bin al-Harith radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت.
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. Ini terjadi saat haji wada. Nabi berkata sesungguhnya zaman itu berputar sesuai yang dikehendaki oleh Allah dari sejak diciptakan. Jumlah bulan itu ada 12 bulan, jumlah hari itu ada 7, dan ada tahun. Begitu Nabi menjelaskan. Di antara bulan ada Ashhurul Hurum, ada yang berkesantungan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu semua mutawaliyah. Kemudian Rajab Mudhar, itu semuanya disebut dengan Ashhurul Hurum. Kemudian beliau berkata, bulan ini bulan apa? Kata sahabat, kami menyangka Nabi akan memberi bulan ini bulan yang lain. Dan beliau berkata, bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Tempat kita ini tempat apa? Negeri kita ini negeri apa? Bukankah ini negeri haram? Kata mereka, tentu ya Rasulullah, benar. Kemudian beliau berkata, ini hari-hari apa? Tanggal 10 Dzulhijjah saja, pas lebaran, Yaumun Nahr. Iya ya Rasulullah. Kemudian beliau berkata, kita berada di tanah haram, di hari yang haram, dan di bulan yang haram, terhormat maksudnya. Haram bukan sesuatu yang jelek, maksudnya terhormat, termulia, dimuliakan oleh Allah. Maka kata beliau, baginda dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwal, dan harta kalian, wa aqrabukum, dan kehormatan kalian, alaikum haram, itu mulia bagi kalian. Artinya haram untuk diganggu. Darah kita atau darah sesama muslim haram untuk diganggu oleh siapa. Tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Begitu pula harta. Haram, harta jangan, harta orang jangan diganggu. Begitu pula kehormatan. Setiap orang yang memiliki harga diri, mentang-mentang kita atasannya, mentang-mentang kita lebih darinya dalam sesuatu, terus kita meremehkan dan menyakitinya, terus kita menjatuhkan martabatnya. Haram, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahormat yaumikum hadza, seperti keharaman hari kalian ini. Kahormat baladikum hadza fi syahrikum hadza, seperti keharaman bulan ini dan hari ini. Wasatalqawna rabbakum, dan kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Fayas'alukum an a'malikum, dan Tuhan kalian akan menanyakan amal-amal kalian. Ala fala tarji'u ba'di kuffar, maka setelah ini jangan kalian kembali menjadi kufur. Dengan apa kufur? Bukan dengan murtad dan tidak mempercayai Allah atau tidak mempercayai Rasulullah, bukan. Dengan apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, dengan cara satu sama lain saling membunuh, saling menyakiti. Itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat dilarang. Saling menjatuhkan, saling berpecah satu sama lain. Alat yuballigh syahidul ghaib, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Pesan Nabi disampaikan.
fala'alla ba'dha man yakunu ay yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Barangkali yang tidak menyaksikan kejadian ini faham dengan apa yang telah kamu sampaikan. Tugas kalian sampaikan aja katanya. Intinya bahwa kehormatan muslim, harta muslim, dan darah muslim itu mulia di mata Allah, di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi itu mengatakan, la zawal Ka'bah, asli hilangnya Ka'bah dengan akar-akar itu hilang. Ahwal Allah itu lebih ringan di sisi Allah min iraqatil damil muslim, dibandingkan dengan meneteskan satu daripada darah orang muslim tanpa menyakiti sesama muslim, membuka aib orang lain. Dalam riwayat yang lain, la zawal dunia, hilangnya dunia ini hilang, habis, itu lebih ringan dari Allah dibandingkan dengan menyakiti sesama muslim. Jadi setelah kita mendengarkan ini, maka sangat layak, masihkah kita layak untuk menyakiti sesama, untuk mengambil hak-hak orang lain. Dan kita diperintahkan untuk menyampaikan ini kepada orang-orang yang ada di belakang kita. Kemudian kemudian Nabi mengatakan, ala hal atballagh, ala hal atballagh, bukankah saya telah menyampaikan ini semua, menyampaikan risalah dan pesan-pesan ini? Qulna, kata para sahabat, kami semua menjawab, na'am, ya Rasulullah. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah bahwa seluruh risalah, pesan-pesan yang datang dari telah kami sampaikan kepada umat. Nah ini di dalam hadis ini hadis panjang, memiliki beberapa hal yang penting yang perlu kita renungi bersama. Di antaranya menjaga amal kita, menjaga lisan kita, pandangan kita dari menyakiti dan mengambil hak-hak orang lain. Pun juga menjaga hati kita dari kerisauan tentang pekerjaan orang lain, tentang perbuatan orang lain. Kita hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Adapun yang dilakukan oleh orang lain dengan Allah, urusan mereka. Kita hanya berkewajiban untuk mengingatkan, kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Makanya Nabi mengatakan, yang tidak hadir atau yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir, kata beliau. Karena kadang-kadang yang tidak hadir itu lebih paham. Maksudnya apa? Para ulama mengambil istinbat dari hadis ini, bahwa banyak para ahli hadis yang itu dalam sisi pemahaman dikalahkan oleh ahli fikih. Sampai-sampai seorang guru hadis bertanya kepada muridnya setelah muridnya mengemukakan sebuah alasan tentang sebuah hukum. Ia berkata, muridku, dari mana kau dapatkan? Dari wahai guru. Jadi kadang-kadang murid itu lebih paham daripada guru, kadang-kadang lebih mengerti daripada guru. Namun begitu bukan berarti meskipun dia lebih paham dan lebih mengerti, dia adalah layak untuk meremehkan dan merendahkan guru. Di sini Nabi menjelaskan bahwa ilmu itu untuk umatnya senantiasa terbuka kepada siapapun dan kapanpun serta dimanapun. Jadi betapa banyak orang-orang yang awam lebih paham daripada as-sami yang berbeda. Di samping di dalam hadis ini juga dijelaskan akan keharaman untuk menyimpan sesuatu ilmu,
menyimpan ilmu yang perlu disampaikan, ilmunya tidak boleh, harus kita sampaikan ilmu yang kita miliki, kecuali ilmu-ilmu yang dapat membahayakan orang lain seperti ilmu sihir dan lain sebagainya. Itu di dalam hadis yang ke-11 ini. Kemudian wa an Abi Umamah Iyas bin Sa'lab al-Hadith radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaqa'a haqqan lil muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alaihi jannah. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, faqala wa in qadiyan min araqin wa in qatiban min araqin. Kata Nabi, siapa yang mengambil hak orang lain sesama muslim, meskipun sesuatu yang sedikit, maka Allah haramkan baginya surga dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Aujaballahu lahu jannah. Kata sahabat, meskipun sedikit ya Rasulullah, meskipun sedikit, meskipun hanya satu siwak. Siwak ini kan kecil, tidak ada harganya, tidak ada harganya. Tapi hak orang lain gugur gara-gara sumpah kita, gara-gara sumpah palsu, gara-gara koneksi yang palsu, maka diwajibkan masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Jadi begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan hak orang lain. Sebab hak Allah itu mabniun alal musamaha. Hak Allah itu dibangun atas dasar toleransi. Allah Maha Pemaaf. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah akan memaafkan kalau kita beristighfar. Tapi kalau orang lain sesama muslim kita mengambil hak-hak mereka, maka selamanya selagi dia tidak memaafkan, selamanya tidak akan masuk, tidak akan mendapatkan kebaikan. Dalam hadis yang telah lewat, bagaimana orang yang rugi, dia banyak amal, dia banyak sedekah, dia banyak ibadah, tapi akhirnya diambil oleh orang lain gara-gara dia menyakiti orang lain, gara-gara dia menghibah orang lain dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah, dipelihara oleh Allah, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang amanah, orang-orang yang benar-benar istiqamah di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi kita, keluarga kita, anak istri kita, keturunan kita sampai hari kiamat, mudah-mudahan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.